Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna bi ahtadin hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fikih, Bapak Dr. Ahmad Rajafi MAhi, serta teman-teman sekelas Ahwadul Syaksiyah program Pasca Sarjana IAIN Manado. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya yang diamanahkan oleh saya untuk membawakan materi ini dengan materi ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu. Artinya sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan pula untuk memberikan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kaidah-kaidah fikih adalah sesuatu atau salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi di dalam kehidupan bersehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka tidak juga dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku, mereka terkait dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik. Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya, tidak boleh berpaling dari keduanya. Seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan sunnah Nabi sebagai umdah atau sandaran utama dalam berperilaku, dalam berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam masalah hukum. Dengannya, pada makalah kali ini atau tugas kali ini, kami sebagai penulis akan merumuskan masalah-masalah tersebut yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian kaidah, dan yang kedua, sumber pengambilan kaidah, yang ketiga, fenomena riba, riswah, dan uang transaksi barang haram, dan yang keempat, kaidah-kaidah dan cabang aplikasinya, dan yang kelima atau pengecualian kaidah. Selanjutnya, pembahasan pengertian kaidah. Dalam kaidah tersebut, ma hurrima akhdhuhu hurrima i'ta'uhu, yang berarti sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan pula untuk memberikannya. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas kaidah tersebut, akan lebih terperinci, kita akan mengklasifikasikan arti dalam kaidah tersebut agar lebih mudah dipahami. Pada hukum awalnya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, semuanya di dunia ini adalah boleh atau mubah hukumnya bagi manusia. Sesuatu menjadi haram ketika sudah ada turun nas atau ayat atau hadis yang melarangnya, maka sesungguhnya persentase larangan atau yang haram itu lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan atau halal. Halal dan haram dalam ulama fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak dan menentukan halal dan haram sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Demikian pula Yusuf Al-Qaradawi menulis dalam Al-Qusyari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas, dan apa yang diantara keduanya adalah subhat atau perkara yang samar. Adapun dasar hukum
yang membahas tentang larangan atau halal dan haram tersebut ialah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berarti, dan makanlah yang halal baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada apa yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah, al-qawaid yang merupakan bentuk plural jamak dari kata al-qaidah yang secara bersamaan berarti dasar atau aturan pokok umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Asfihani yang mengatakan bahwa kaidah ini kebahasaan secara fondasi atau dasar. Kata al-qawaid dalam Al-Quran ditentukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan Quran surat An-Nahl ayat 26. Juga berarti tiang, dasar atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam, yang dibubuhi ya an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah hasil atau dasar-dasar aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang dikategorikan dalam fikih. Dalam hal ini, pembakalah akan lebih memfokuskan dalam pembahasan tentang ma haramu akhduhu haramu i'ta'uhu, yang berarti sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan pula memberikan. Kaidah di atas memberi pengertian bahwa kita mengambil sesuatu yang haram, memberikannya kepada orang lain juga diharamkan. Atas dasar kaidah ini maka, yang pertama, memberikan harta yang didapatkan dengan riba kepada orang lain hukumnya haram, sebagaimana haram mendapatkan harta melalui riba tersebut untuk dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan harta dengan cara korupsi adalah haram. Demikian juga memberikan harta hasil korupsi kepada orang lain itu juga haram. Yang ketiga, mendapatkan uang hasil dari menjual kehormatan adalah haram, sebagaimana juga haram mensedekahkan kepada orang lain itu atau badan-badan sosial yang lain tentang hal itu. Dan yang keempat, mengambil uang suap adalah haram, demikian juga memberikan uang suap itu kepada orang lain. Kaidah di atas dirumuskan oleh para ahli usul fiqh, ilmu usul fiqh dari beberapa dalil baik berupa ayat maupun hadis. Selanjutnya akan bisa memudahkan kita untuk mengambil arti dalam kaidah tersebut. Penulis akan memilah kaidah tersebut menjadi beberapa kata. Yang pertama, i'ta'uhu, yaitu memberikan. Di sini kata tersebut merupakan pelaku atau fa'il dari kata kerja fi'il harama atau artinya terlarang. Kata i'ta'uhu adalah bentuk masdar dari fi'il madi mazid satu huruf. Bentuk aslinya adalah i'ta'uhu ya'tini atau a'tini. Maka artinya itu adalah memberi dan ma'ruf di kalangan kita bersama. Jika suatu akibat dari aktivitas kegiatan yang dinilai haram, maka aktivitas sebelumnya merupakan sebab kemunculan haramnya, maka diharamkan pula. Sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan. Bahkan langkah ini dianggap cukup efektif bagi penerapan kebijakan dalam siasah syariah. Berikut ini ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh As-Suyuti. Haram hukumnya memberikan riba kepada orang lain sebagaimana haram memakan riba dari harta orang lain berdasarkan hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba, memberi sanksinya dan pencatatannya. Haram hukumnya memberikan upah atau mahar kepada seorang pelacur sebagaimana seorang wanita yang dilarang untuk mengambil upah dari melacurkan diri. Ketiga,
Haram hukumnya memberikan upah kepada tukang ramal atau dukun, sebagaimana diharamkan pekerjaan dukun tersebut mengambil upah dari orang yang diramalnya. Yang keempat, haram hukumnya memberikan suap atau rashwa, sebagaimana diharamkan orang untuk mengambil suap dari seseorang. Selanjutnya kita memasuki yang kedua, rumusan masalah kedua, yaitu sumber pengambilan kaidah. Sumber pengambilan kaidah. Yang pertama, kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran. Maksud dari bersumber dari Al-Quran ialah segala sesuatu yang telah diperintahkan dan ditetapkan ketentuannya ada dalam Al-Quran. Yang kedua, kaidah fikih bersumber dari As-Sunnah, yakni segala sesuatu yang telah dilakukan dan diperintahkan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Dan yang ketiga, kaidah fikih itu berdasarkan ijtima' para sahabat. Selanjutnya kita akan memasuki bahasan yang ketiga, yaitu fenomena riba, riswah, dan uang transaksi dalam barang haram. Yang pertama tentang riba. Riba adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, riba adalah mengerucut pada kelebihan tentang pokok dari hutang tersebut. Sederhananya itu, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara dalam KBBI, istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat, atau rente. Hukum riba adalah haram. Dikutip dari Fatwa MUI dalam nomor 1 2004 tentang bunga, riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan atau pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau qard yang diperhitungkan dari pokok-pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo yang dipresentasi di muka. Hukum bunga menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba, yakni riba nasi'ah. Praktik pembungaan yang masuk kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga sebagai riba adalah Quran Surat Ali Imran ayat 130, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selain yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga bank sebagai riba adalah pendapat ulama antara lain ulama Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', Ibnu Al-Arabi, Al-Hakam Al-Quran, Al-Aini, Umdah Al-Qari, dan Muhammad Abu Zahra Muhudz fi ar-riba. Selanjutnya tentang riswah atau suap. Secara terminologis, riswah atau suap artinya pemberian kepada seseorang hakim atau lainnya yang digunakan untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Hal ini sudah menjadi fenomena lazim di negara kita. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang disabdakan atau yang diriwayatkan oleh nas Qur'aniyah dari sunnah nabawiyah berikut ini, yang artinya, dan kamu melihat kebanyakan dari kamu atau orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan uang haram. Sesungguhnya kamu amat buruk dari apa yang mereka telah kerjakan. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan yang memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam perspektif hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai riswah ini. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa riswah bukan sebuah kejahatan, tetapi hanya dosa kecil.
Sebagian lain walaupun mengetahui bahwa riswah itu adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut, apalagi karena terpengaruh dengan imbalan yang dijanjikan. Dalam sisi masyarakat, riswah itu sebagai hadiah atau tanda terima kasih. Bahkan ada yang beranggapan bahwa sebagai uang jasa atau bantuan yang telah diberikan seseorang, sehingga mereka tidak merasakan hal itu sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran kejahatan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa laknat Allah bagi penyuap dan menerima suap dalam hukum. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap ataupun menerima suap. Hal ini juga berlaku kepada mediator antara penyuap dengan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan ini yang telah dilakukan untuk memperoleh pencegahan atau kezaliman kepada seseorang. Namun orang menerima suap tetap berdosa. Menurut Ibnu Abidin dalam mengutip kitab Al-Fat mengemukakan bahwa 4 macam bentuk riswah, yaitu yang pertama, riswah yang haram atas orang yang mengambilnya dan memberikannya, yaitu riswah yang mendapatkan keuntungan dalam peradilan atau pemerintahan. Yang kedua, riswah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. Yang ketiga, riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Dan yang keempat, riswah menolak ancaman atas diri atau harta bagi yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Hal ini dilakukan untuk menolak kemudaratan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk dilakukan dan tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. Yang berikut kita memasuki rumusan masalah tentang uang transaksi barang haram. Perlu kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu hukum yang ada di dunia ini itu notabene hukumnya itu diperbolehkan. Akan tetapi ketika ada nas atau ada surah atau ada aturan yang melarangnya, maka sesuatu yang dibolehkan itu ada dibatasi atau diharamkan mungkin. Untuk itu, dalam hal ini kita akan mengklasifikasikan bahwa uang yang kita peroleh itu semuanya notabene itu haram. Akan tetapi jalannya itu mungkin berbeda-beda yang akan menjadikan uang itu bisa menjadi haram mungkin. Nah, dalam bertransaksi itu ada beberapa transaksi yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu yang seperti yang tadi, yaitu riba atau transaksi pinjam meminjam dalam mengadakan bunga atau kelebihan. Yang kedua yaitu zulm, lawan dari keadilan, transaksi yang memberikan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya, seperti bank syariah yang mengurangi nisbah bagi hasil dengan nasabah menabung tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan. Yang berikut yaitu maisir, setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian. Yang keempat yaitu gharar, setiap transaksi yang merugikan pihak yang bertransaksi karena mengandung unsur ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan yang keempat yaitu haram. Haram yaitu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti transaksi jual beli babi, minuman keras, narkoba, rokok atau bangkai yang lainnya. Yang berikut tentang kaidah dan cabang aplikasinya. Dan di antara kaidah-kaidah tersebut, dari beberapa kaidah tersebut ada 5 yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama tentang kaidah sesuatu yang bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Dan yang kedua itu tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dan yang ketiga, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Keempat, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Dan yang terakhir yaitu pengecualian dalam kaidah ini. Adapun beberapa pengecualian dalam kaidah tersebut, yaitu yang pertama, menyuap hakim untuk mendapatkan hak. Jika hakim tersebut menahan atau mencegah
seorang untuk mendapatkan haknya, maka diperbolehkan untuk menyuap. Dalam hal ini yang dikenakan dosa adalah hakim karena mengambil suap. Yang kedua, membayar harta tebusan untuk membebaskan. Yang kedua itu membayar harta tebusan untuk membebaskan tawanan. Yang ketiga, memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan akan menghinanya. Yang keempat, seorang pewasiat boleh memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan akan merampas harta anak yatim. Lantas bagi seorang qadi harus mengambil alih atas harta anak yatim tersebut, dan diharamkan bagi pemerintah untuk mengambil sesuatu darinya. Mungkin hanya ini beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini dengan kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan dari apa yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan, dan diharapkan kepada teman-teman sekalian ingin bertanya, silakan bertanya di chat, dan juga apabila ada masukan-masukan dan saran disampaikan, dan insyaallah semua apa yang telah kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.